Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 10, yang mana minggu lalu Bapak sudah memberikan materi pelajaran PKN tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Kita bahas masalah kebinekaan bangsa Indonesia dan masuk kepada konsep integrasi nasional. Lalu pengertian integrasi nasional yang kedua, yang sekarang kita lanjutkan. Kalau yang ada punya buku di halaman 181. Yang kedua yaitu faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Ide pokok integrasi nasional adalah memaksimalkan persamaan dan meminimalkan perbedaan dalam pendayagunaan setiap masalah kebangsaan. Jadi banyak persoalan-persoalan bangsa ini ya. Lalu beberapa faktor yang mempengaruhi terwujudnya integrasi nasional itu, ada faktor pendorong integrasi nasional, yaitu mungkin faktor pendorong integrasi nasional ini faktor sejarah, keinginan untuk bersatu ya di kalangan bangsa, mungkin kita merasa senasib seperjuangan. Yang ketiga karena adanya rasa cinta terhadap bangsa dan negara ini. Ya, yang keempat rasa rela berkorban atau kesepakatan serta konsensus. Yang kelima itu faktor pendorong integrasi nasional ya. Lalu yang kedua faktor penghambatnya. Adapun faktor penghambatnya, yang pertama lemahnya nilai-nilai budaya bangsa. Kenapa? Karena banyaknya pengaruh budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia tanpa kita memfilter, tanpa kita melihat apakah budaya asing itu bisa kita terima atau sesuai dengan ideologi kita, kehidupan budaya kita. Kita tidak melihat, asal kita terima aja. Ini juga mempengaruhi terhadap integrasi nasional. Yang kedua, masalah yang disebabkan oleh pengaruh ikatan-ikatan primordial yang ada dan hidup dalam suatu masyarakat ya. Yang keempat, adanya ketimpangan sosial yang tidak meratanya hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas sehingga muncul gejolak-gejolak di dalam masyarakat itu sendiri, seperti sara, suku, agama, ras antar golongan ya, terjadinya gerakan separatisme. Lalu yang keempat, adanya paham etnosentrisme, itu suatu bangsa yang menonjolkan kelebihan budayanya ya dan menganggap budaya lain itu tidak ada. Yang kelima, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan yang kita lihat untuk merusak suatu kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, faktor pembentuk integrasi nasional. Adapun faktor-faktor pembentuk integrasi nasional itu bisa kita lihat ya. Apa itu? Yang pertama, faktornya itu yang membentuk integrasi nasional itu yaitu membuka pemahaman tentang faktor pembentukan integrasi nasional ya. Kita lihat bagaimana kegiatan yang kita lakukan di dalam kehidupan berintegrasi nasional, meningkatnya kerjasama antar kelompok, adanya rasa toleransi, saling menghormati, adanya perkawinan campuran antar suku bangsa. Jadi orang Batak nggak harus kawin sama orang Batak, orang Jawa nggak mesti harus kawin sama orang Jawa. Ayo kita adakan perkawinan antar suku. Ya, itu perbauran namanya. Ya, itulah yang faktor-faktor dan pembentuk integrasi nasional bangsa ini ya. Lalu yang ketiga, yang ke bagian C, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI di halaman 186. Apa tantangannya itu ya, kita lihat ya, bangsa kita yang kita cintai ini memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Mari kita jaga. Inilah tantangan dalam menjaga keutuhan RI ini supaya negara kita ini utuh untuk selamanya ya. Saya kira hanya demikian dulu yang saya sampaikan. Anak Bapak pahami, cermati, dan belum ada tugas untuk saat ini ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.